warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan membahas bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Mendeley dan apa sih aplikasi Mendeley itu. Jadi teman-teman disimak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas apa sih Mendeley itu. Jadi Mendeley adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang kelahirannya disebabkan oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Nah, dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi melakukan sharing data penelitian. Mendeley ini merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open resource yang dapat diperoleh secara gratis dan mendukung berbagai platform seperti Microsoft Windows, Apple macOS, maupun Linux. Nah, versi terbaru dari Mendeley ini bahkan sudah bisa mendukung sistem operasi di Android, sehingga perangkat ini dapat digunakan pada ponsel. Nah, Mendeley juga merupakan kombinasi dari aplikasi desktop dan situs web yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi, dan mencari referensi maupun kontak. Nah, perangkat lunak Mendeley saat ini tersedia dua versi. Yang pertama, Desktop Edition, yang kedua, Institutional Edition. Oke teman-teman, ini tampilan awal ketika kita mau masuk ke Mendeley. Nah, untuk masuknya ini kita tinggal input email dan password kita setelah kita registrasi. Di sini Hani udah registrasi ya teman-teman, jadi tinggal masukin email sama passwordnya aja. Nah, ini kita agak loading dulu sebentar. Nanti dia, nah ini tampilan awalnya teman-teman. Untuk yang ini di next aja ya, di next aja nanti sampai selesai ya, sampai ada tulisan close. Oke, ini kita kelas. Nah, ini udah ada beberapa referensi yang Hani masukin ya, ada 3 referensi. Terus ini di file ada edit, ada view, ada tools, ada help. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan memasukkan referensi. Oke teman-teman, di sini kita masuk dulu ya, atau login dulu. Kita masukin email kita sesuai dengan yang terdaftar saat register. Terus kita juga masukin passwordnya. Kita tunggu dulu ya, kita masukin passwordnya. Habis itu kita klik sign in. Oke, dia akan loading sebentar, tapi nanti akan muncul lagi. Nah, ini ya, ini munculnya. Nanti kalau ada muncul kayak gini, kita close aja nih. Kan ada klik close ya, itu kita close aja. Nah, terus dia muncul lagi add and create, kita next, klik next lagi sampai nanti akhirnya klik close. Oke. Nah, ini tampilan awal aplikasi Mendeley Desktop. Oke teman-teman, di sini masih kosong ya, nggak ada dokumen atau referensi jurnalnya. Kita akan coba add file ya teman-teman. Add file ini kita memasukkan jurnal atau referensi kita. Nah, ini kita cari filenya itu di folder mana. Oke, taruh sebentar, saya jelasin dulu yang add ini apa aja sih fungsinya gitu. Ini ada add file, ini kalau kita udah ada filenya. Terus kalau add folder, ketika kita sudah mengumpulkan file itu dalam folder. Terus watch folder, ini kita untuk melihat folder itu. Terus add entry manually, nah ini untuk input secara manual. Kita coba ya. Nah, di sini ada tipenya tuh mau apa sih, jurnal atau book. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Kalau kita mau input manual, kita coba misalkan book, atau enggak kita coba misalkan jurnal kayak gitu. Jadi ini yang di input secara manual. Kita misalkan books, terus di sini ada title-nya tuh apa, judul bukunya tuh apa, terus tahunnya tahun berapa, terus yang kita kutip tuh di halaman berapa, itu diisi semuanya teman-teman. Terus nanti sampai bawah ada isinya juga, ada abstrak. Nah, dari buku itu abstraknya tuh apa, kayak gitu. Ada kota, city, edisi keberapa, terus publisher, siapa yang mempublikasikan. Itu semuanya kita isi, editornya siapa,
terus kota terbitnya di mana, kayak gitu ya teman-teman. Itu diisi semua. Itu kalau kita misalkan menggunakan manually tadi ya, atau kita input secara manual. Oke, kita cancel aja ya, karena ini kita hanya percobaan. Nah, ini di menu add ini yang segitiga terbalik, nanti kita akan coba melalui add folder ya teman-teman. Nah, kita cari nih referensi jurnalnya itu ada di mana sih foldernya. Kalau saya nyimpennya di D, terus ada di itu folder tugas semester 6, terus ada di folder referensi. Nah, nanti teman-teman cari sesuai nyimpennya teman-teman di mana foldernya. Nah, saya misalkan mau input jurnal dari salah satu ini nih, saya udah kumpulin 5 referensi, saya masukin konsep isolasi dalam jaringan sosial. Nah, udah kita klik aja nanti dia muncul. Oke, kayak gitu teman-teman. Nah, itu udah muncul ya. Terus kita refresh atau kita sinkron sampai 100%. Kita tunggu dulu ya, memang loading dulu biar nanti si Mendeley-nya ini baca gitu. Apa sih abstraknya, siapa sih penerbitnya, tahun berapa, kayak gitu. Jadi kalau kita input by file tadi, ini dia udah otomatis. Kalau tadi kan by manual kita harus isi satu-satu. Kalau ini sudah otomatis. Nah, tuh kan udah publishernya siapa, terus tahun berapa, yearsnya 2020 kayak gitu. Jadi dari jurnal yang tadi kita ambil itu udah kebaca. Nah, ini kita lihat nih, bener nggak sih yang kita masukin itu filenya sesuai dengan yang ada di Mendeley. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan sudah benar, coba kita buka dulu ya file yang tadi kita masukin. Nah, kita buka ini salah satu contoh jurnal yang akan dimasukkan ke Mendeley desktop ya. Kayak gitu, kita bisa samain dulu nih habis kita input. Terus kita samain sama filenya, sama nggak sih? Nah, di sebelah kanan ini kan ada tuh ya, ada tipenya, tuh ada judulnya konsep isolasi dalam jaringan sosial, terus ada jurnal sosial Humora, terus ada abstraknya juga, terus ada another keywordnya. Pokoknya di sini kalau misalkan kita add file itu udah otomatis keisi. Terus juga filenya itu ada PDF-nya juga kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ini memudahkan banget sih kalau kita langsung yang add file. Cuman kalau teman-teman mau ambil dari salah satu buku atau mau input dari jurnalnya misalkan print out, nggak apa-apa, itu bisa diinput secara manual kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi cara masukin referensi ke dalam Mendeley desktop. Kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat inut atau footnote secara otomatis menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, kita pilih dulu nih teman-teman file atau dokumen yang kita ingin masukkan footnote. Di sini saya pilih file saya terkait bab 1 yaitu COVID-19. Kita buka dulu filenya teman-teman. Nah, di sini udah ada nih, saya punya latar belakang terkait COVID-19. Nah, teman-teman di sini masih bersih dari footnote dan inut. Nah, jadi saya mau masukin footnote-nya itu di salah satu kalimat. Kita gampang aja, kita tinggal letakin kursornya itu di kata terakhir yang kita mau masukin footnote-nya. Di sini saya deket ini nih katanya bencana atau flu. Nah, di sini kita pilih tools reference. Oke, karena kita udah punya Mendeley jadi dia udah otomatis. Nah, terus untuk masukin footnote-nya ini kita pilih insert citation. Oke, habis itu kita go to Mendeley. Nah, kita go to Mendeley. Terus kita pilih nih, kita mau ngambil footnote-nya itu referensinya dari jurnal yang mana. Nah, di sini saya pilih dari jurnal yang yang konsep isolasi dalam jaringan sosial, karena di latar belakang saya ngambil dari jurnal ini. Jadi saya masukin yang ini. Nah, terus kita klik ini cheat
kita klik ini ada kutip 2 atas itu, kita klik aja sekali udah dia nanti akan muncul dengan otomatis. Dia akan muncul secara otomatis. Ini masih ini ya, format citation masih loading. Nah, ini udah nih. Non and Mona tahun 2020. Nah, udah muncul kan? Nah, kita di sini bisa ganti tipe, mau ini tahun atau pengarang penerbit, atau enggak kita mau ganti, misalkan kita ganti modern humanity. Nah, kita ganti, terus nanti dia berubah deh. Dia berubah jadi angka 1, pangkat 1 ya. Jadi pangkat 1. Terus nanti kita cek dulu, coba ke bawahnya. Kita cek. Ini jadi ini ya, 1 pangkat 1. Nah, di sini udah ada nih footnote-nya. Jadi udah otomatis gitu, teman-teman. Jadi 1 itu udah ada penjelasannya juga, itu diambilnya dari mana, terus judul jurnalnya apa, kayak gitu. Jadi kalimat yang tadi saya kasih footnote itu udah ketahuan dari mana sih saya ngambil referensinya, kayak gitu. Ini sih untuk yang style ini kita mau ganti-ganti itu bebas, ya terserah kita. Yang penting dari kalimat yang kita mau tandain footnote-nya itu kita bisa tahu dari mana sih kita ngambilnya, kayak gitu. Referensinya dari mana sih. Ini kita tinggal ganti-ganti aja. Saya pilih yang ini, misalkan American. Nah, itu dia cuman ada ininya aja ya. Angka 1, pangkat 1 gitu, 1 kecil. Tapi kita lihat ke bawahnya ya teman-teman, nggak ada. Nah, nggak ada di bawahnya tuh, di bawah lembar tuh nggak ada catatan kaki lagi footnote-nya, jadi cuman penanda 1 aja. Jadi kayak gitu, itu style itu buat kita milih mau yang mana sih, tipe yang kita mau pilih, kayak gitu. Oke, kita save. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley Desktop. Tadi udah ada inutnya ya, yang artikel saya tuh yang angka 1 kuadrat. Nah, tapi ini pilihannya nggak ada footnote-nya, hanya ada inutnya aja. Nah, tadi kan ada di reference, terus kita coba ubah style lagi ya, biar ada footnote-nya juga di bawah, atau enggak di ini, di akhir lembar pack kita ya, itu udah ada footnote-nya. Saya ubah style-nya tadi ya menjadi modern humanity. Ini udah ada footnote-nya, udah ada inutnya juga. Terus kita mau bikin daftar pustakanya nih, gimana sih biar dia tuh langsung link dari ini kan. Saya tambah lagi nih ya, saya tambah lagi inutnya. Saya ngambil dari jurnal yang berbeda. Di sini dari jurnal dampak virus corona terhadap sektor perdagangan, karena di latar belakang tadi saya ngambil kutipan dari jurnal ini, dampak virus corona ini. Oke, ini udah muncul. Nah, di 2019 itu ada duanya kecil di atas, kayak 2 kuadrat gitu. Nah, itu udah muncul ya, berarti inutnya teman-teman udah muncul otomatis. Terus juga footnote-nya juga udah ada. Nah, sekarang kita bikin nih daftar pustakanya gimana sih? Kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu daftar pustaka. Kita daftar pustakanya ini di lembar yang terbaru ya teman-teman. Dipisah dari artikel tadi. Nah, kita taruh tengah, terus kita bold. Oke, ini udah selesai kita tulis daftar pustaka. Kita masuk lagi ke menu reference. Nah, kalau insert citation tadi untuk inut atau footnote otomatis, sekarang kita insert bibliografi. Bibliografi dia langsung muncul nih otomatis 2 footnote tadi yang akan menjadi daftar pustaka kita. Tapi di sini sudah sesuai abjad. Kalau ini kan yang pertama itu ada dari huruf V ya. Terus yang kedua ada dari huruf E. Nah, ini kan kalau daftar pustaka dia harus dibalik namanya, yang jadi akhiran dulu baru nama awalannya di belakang, kayak gitu. Nah, ini udah nih, Budi Eka. Tadi namanya di atas di footnote itu Eka Budi, Eka Budianti. Kalau misalkan daftar pustaka itu harus dibalik, terus judulnya, terus tahunnya. Nah, ini juga udah otomatis sesuai abjad, jadi enak banget, kita nggak usah ngurutin lagi tuh mana yang duluan, kayak gitu. Jadi ini udah enak banget deh, pokoknya udah otomatis gitu. Kita tinggal rapihin aja deh.
Kita tinggal rapihin kanan kirinya. Saya rapihin dulu kanan kirinya. Kita ke home, terus kita blok semuanya, terus kita pilih kanan kiri. Nah, oke, udah rapi. Udah, jadi kita punya 2 daftar pustaka. Berdasarkan yang tadi ya, footnote kita atau innote kita juga ada dua tanda di atas tadi di artikel kita. Udah selesai deh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bikin daftar pustakanya dengan Mendeley. Oke, gimana teman-teman? Sudah disimak semua videonya sampai habis? Semoga di video Hani kali ini mengenai tutorial penggunaan aplikasi Mendeley bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan simak video Hani selanjutnya ya. Terima kasih.